Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Adapun pertanyaannya yaitu pada percobaan uji asam amino, Anda melakukan demonstrasi sebagaimana terlihat dari video kelompok 2. Nah, pertanyaannya yaitu temukan sekurang-kurangnya pada 3 bagian atau menit keberapa Anda perlu memperbaiki teknis percobaan yang Anda anggap tidak tepat dan jelaskan alasan Anda. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu bila Anda perlu mengulangi lagi percobaan tersebut, jelaskan prosedur yang ideal agar identifikasi asam amino dengan 3 macam uji itu asam amino akan berhasil dengan baik. Baik, langsung saja terlebih dahulu saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, di mana pertanyaan nomor 1 itu tentang beberapa kesalahan yang kami lakukan pada percobaan praktikum itu. Nah, di mana setelah kami melakukan percobaan itu dan juga setelah kami mengamati video dari hasil percobaan yang kami lakukan, saya mengamati bahwa dalam video itu terdapat beberapa kesalahan. Nah, kesalahan yang pertama yang kami lakukan yaitu pada saat menimbang sampel ataupun reagen. Nah, di mana pada menit ke-1 lewat 50 detik ini kami menimbang sampel, yaitu sampel pepton. Kemudian pada menit ke-4 lewat 24 detik ini kami menimbang sampel, yaitu sampel kasein. Selanjutnya pada menit ke-6 lewat 26 detik ini kami menimbang reagen yang akan kami gunakan, yaitu berupa NaOH 10%. Selanjutnya kami menimbang kembali. Selanjutnya pada menit ke-8 lewat 4 detik ini kami menimbang reagen yang kami gunakan, yaitu reagen NaOH pekat. Selanjutnya pada menit ke-11 lewat 12 detik ini kami menimbang reagen, yaitu reagen CuSO4. Nah, di mana pada proses penimbangan semua reagen, semua sampel maupun reagen ini kami melakukan suatu kesalahan, di mana alat yang kami gunakan untuk menimbangnya ini tidak pas. Dikarenakan kami menimbang sampel ataupun reagennya itu dalam jumlah sedikit, sedangkan alat yang kami gunakan untuk menimbang ini lebih besar, sehingga kami kesulitan untuk mengambil ataupun untuk kami kesulitan untuk mengambil sampel ataupun reagen yang ada dalam alat ini, di mana alat ini sebelumnya kami katakan bahwa alat ini merupakan ampul. Nah, itu salah sebenarnya. Sebenarnya alat ini dinamakan yaitu pot urin. Nah, ini bukan ampul. Di mana ini setelah kami telusuri ataupun setelah kami cari di internet, di mana nama ini pot urin, bukan ampul. Nah, jadi di sini kami melakukan kesalahan, seperti yang telah saya jelaskan tadi, kami menggunakan alat sebagai wadah untuk menimbang sampel ataupun reagen. Nah, di mana kami menimbang sampelnya ataupun reagen dalam jumlah sedikit, tetapi wadah yang kami gunakannya itu terlalu besar, sehingga kami sangat kesulitan untuk mengambil sampel yang telah kami timbang itu, di mana kami menimbangnya yaitu sekitar 0,02 dan lain sebagainya itu. Nah, ini sangat sulit sekali untuk kami mengambil, di mana sampel misalnya itu berupa pepton ataupun kasein itu, ataupun reagen-reagen yang lain seperti Cu dan juga NaOH itu dalam bentuk yang sangat kecil sekali, seperti kasein itu berbentuk seperti serbu dan juga pepton itu juga berbentuk seperti serbu, sehingga dalam pengambilan sampel yang telah kami timbang itu kami merasa sangat sulit untuk mengambil sampel ini. Nah, sehingga adapun solusi yang bisa saya sarankan untuk kesalahan ini, yaitu sebaiknya
praktikan itu menggunakan alat praktikum lain untuk dijadikan sebagai wadah untuk menimbang sampel ataupun reagen yang akan digunakan pada proses percobaan nanti. Nah, di mana kita bisa menggunakan kaca arloji untuk dijadikan sebagai wadah untuk menimbang sampel itu. Karena dengan menggunakan kaca arloji kan bentuknya seperti ini. Jadi kita lebih mudah untuk mengambil sampel ataupun reagen itu, walaupun sampel ataupun reagen yang kita gunakan, yang kita timbang itu dalam jumlah yang sedikit. Itu merupakan solusi yang bisa diberikan pada kesalahan pertama ini. Kemudian kita lanjut ke kesalahan yang kedua pada video itu, di mana kesalahan yang kedua ini yaitu pada saat pemasukan NaOH pekat, kami tidak menggunakan sarung tangan. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa asam, apalagi yang namanya asam pekat, itu sangat berbahaya sekali jika kita hirup ataupun terkena kulit kita, karena asam yang pekat itu dikenal sebagai suatu bahan kimia yang bersifat korosif. Nah, ini sangat berbahaya sekali jika praktikan tidak menggunakan sarung tangan. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke kesalahan ketiga, yaitu pada menit kedua 2:29 detik. Di mana ini kesalahannya yaitu kami tidak mendinginkan terlebih dahulu tabung reaksi yang berisi larutan itu. Dan juga setelah kami memasukkan NaOH ataupun reagen ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel itu, seharusnya tabung reaksi itu tidak digoyangkan ataupun tidak digoncangkan. Nah, sehingga ditakutkan campuran dari larutan itu yang ada dalam tabung reaksi itu tidak bercampur dengan sempurna. Nah, sehingga adapun solusi yang bisa saya berikan pada kesalahan yang ketiga ini. Nah, yang pertama tadi yaitu tentang pendinginan. Nah, seharusnya peraktikan itu harus mendinginkan terlebih dahulu, benar-benar mendinginkan larutannya terlebih dahulu, sehingga jika larutannya telah normal, barulah kemudian kita masukkan reagen yang akan kita gunakan. Barulah setelah kita memasukkan reagen itu, kita lakukan proses penggoncangan ataupun penggoyangan pada tabung reaksi ini, di mana tujuan dari penggoyangan ataupun pengocokan pada tabung reaksi ini adalah untuk menghomogenkan campuran yang ada dalam larutan tersebut. Sehingga jika larutan tersebut telah homogen, kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada larutan itu. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi yaitu bila Anda perlu mengulang lagi percobaan tersebut, jelaskan prosedur yang ideal agar identifikasi asam amino dengan 3 macam uji asam amino akan berhasil dengan baik. Pada percobaan tersebut ataupun pada demonstrasi praktikum yang telah kami lakukan itu, terdapat 2 uji pada percobaan asam amino ini, di mana uji yang pertama yaitu kami melakukan uji biuret, dan yang kedua kami melakukan uji santoprotein. Nah, di mana pada uji biuret ini jika kami bisa mengulang kembali prosedur dalam praktikum itu, dalam percobaan itu, maka kami akan mengulanginya pada proses penambahan reagen. Nah, di mana sebelumnya pada video itu kami menambahkan reagen NaOH terlebih dahulu, barulah kemudian kami memasukkan reagen CuSO4. Nah, jika kami diperbolehkan kembali untuk mengulang praktikum percobaan itu, maka prosedur yang akan kami lakukan yaitu pertama,
kami akan memasukkan, pertama kita harus memasukkan sampel yang akan kita identifikasi itu ke dalam tabung reaksi, misalnya sebanyak 0,5. Selanjutnya kita masukkan selanjutnya kita masukkan reagen. Namun reagen yang pertama kali kami masukkan di sini yaitu reagen CuSO4. Nah, di mana seperti yang telah saya cari ataupun yang telah saya pahami bahwa ternyata reagen CuSO4 ini dalam uji Muret dia berfungsi sebagai reagen untuk yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah dari larutan itu mengandung ikatan pestisida atau tidak. Nah, sehingga setelah kami memasukkan reagen CuSO4 ini, barulah kemudian kami lakukan penggoncangan. Setelah kami lakukan penggoncangan itu, di mana penggoncangan itu bertujuan untuk menghomogenkan larutan. Nah, sehingga jika larutan itu telah homogen, barulah kemudian kami memasukkan NaOH. Nah, proses penambahan NaOH ini kami lakukan yaitu setelah penambahan CuSO4. Nah, di mana seperti penjelasan yang telah saya baca dari internet, di mana NaOH ini sebenarnya berfungsi sebagai reagen yang bertujuan untuk membasahkan larutan, sehingga jika larutan sudah berada dalam suasana basah, maka dia akan mudah untuk mengidentifikasi akan mudah mengidentifikasi larutan yang mengandung ikatan peptida, sehingga akan membentuk suatu senyawa yang kompleks, yang kemudian senyawa itulah yang akan berubah warna, yaitu berwarna ungu. Nah, jika misalnya dalam pengamatan itu kita telah mengamati bahwa adanya perubahan yaitu berupa warna ungu, maka dapat dikatakan bahwa dalam sampel yang kita identifikasi itu positif mengandung protein ataupun asam amino. Nah, baiklah, selanjutnya pada uji santroprotein, di mana pada uji santroprotein ini kami memerlukan alat pemanas. Nah, di mana terlebih dahulu kami mengukur sampel yang akan kami gunakan itu, di mana sampelnya itu telah kami preparasi terlebih dahulu tadi, sehingga kami bisa membuat larutan dari sampel ataupun dari reagennya. Nah, pertama yaitu kami masukkan sampel ke dalam tabung reaksi sebanyak misalnya 1 mili ataupun 0,5 mili. Selanjutnya kami masukkan HNO3. Nah, pemasukan HNO3 dengan sampel ini kita harus mensetarakan ataupun menyeimbangkan. Misalnya sampel yang kita gunakan itu 0,5, maka HNO3 ataupun pelarut yang kita gunakan itu harus 0,5 juga. Nah, setelah kami memasukkan NaOH, HNO3, barulah kemudian kami melakukan suatu proses pemanasan. Nah, pemanasan ini bertujuan untuk melihat proses yang terjadi pada larutan itu, di mana pemanasan itu kami lakukan karena dalam larutan tadi telah mengandung NaOH, seperti yang kita ketahui bahwa NaOH itu mudah untuk mendidih. Maka sebaiknya kami itu melakukan proses, yaitu proses pemanasan. Nah, ketika proses pemanasan misalnya selama 5 menit, maka terlebih dahulu itu kita siapkan suatu wadah ataupun suatu gelas kimia yang telah berisi air dingin. Nah, setelah kita mempersiapkan bahan dan juga alatnya itu, yaitu berupa gelas kimia yang telah berisi air tadi, setelah itu kita masukkan tabung reaksi itu yang telah kita panaskan tadi ke dalam gelas kimia yang berisi air tadi. Nah, kita tunggu hingga
tabung ataupun sampel yang ada dalam larutan, sampel yang ada dalam tabung reaksi itu benar-benar telah dingin ataupun suhunya itu telah normal. Nah, jika suhunya itu telah normal, maka setelah itu barulah kami memasukkan NaOH 10 sampai 20 tetes. Nah, barulah kemudian kami lakukan penggoncangan untuk melihat apakah dari penambahan tersebut ataupun dari proses tersebut telah terjadi perubahan warna ataupun tidak. Nah, dalam santo protein ini perubahan warna yang ditandai dengan adanya perubahan warna yang berwarna jingga. Nah, jika perubahan warna telah jingga ataupun kuning, nah jika telah terjadi perubahan warna yaitu berupa kuning ataupun jingga itu, maka hal ini bisa kita katakan bahwa sampel yang kita identifikasi itu positif mengandung protein ataupun asam amino. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai pertanyaan nomor 3. Jika ada salah kata saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.